Selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Semoga kalian diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, pencerahan dan kemudahan di segala sisi hidupmu ya. Tema kali ini adalah tentang the unexpected changes, suatu perubahan yang enggak kamu sangka-sangka yang akan terjadi di hidupmu ya. Seperti itu. Ada dua file 1 grounding, file 2 perception ya. Oke. Karena ini tentang suatu perubahan yang enggak disangka-sangka, kamu boleh klaim energi positif tentang perubahan yang akan terjadi itu ya. Mau ambil satu monggo, mau ambil dua monggo. Oke. Tapi tetap loh, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau relate sama kamu. Disarankan ke personal reading, kalau mau lebih detail di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat, atau ada juga di deskripsi box ya. Di deskripsi box, di kotak deskripsi itu ada juga file stemnya ya. Jadi ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, kamu tinggal klik warnanya biru. Jadi langsung dia ke file 2 ya, kayak gitu, atau ke file 1. Oke. Bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Mari kita mulai ya. Bismillah. Halo, file 1 tadi kamu pilih grounding ya. Oke. Ini adalah the unexpected changes, suatu perubahan yang enggak kamu sangka-sangka yang akan terjadi di hidupmu. Oke. Nah, ini sebelum aku buka tarotnya ya, ini aku udah tebarkan tebaran energi dari kartu oracle ya. Kalau aku lihat dari oracle-nya, selain ada pesan, juga sudah sedikit menggambarkan perubahan yang enggak sangka-sangka yang terjadi di hidupmu. Oke. Yang aku lihat sih lebih ke kebangkitan spiritual. Dan kamu nggak nyangka bahwa itu terjadi di hidupmu. Mungkin bisa saja untuk beberapa kasus ya, di antara kamu ini, kamu sekarang ini lebih tertarik ke tarot misalnya. Lebih tertarik untuk kayak ada hermit mode, atau kayak ada energi solitude di kamu, dimana kamu banyak mikir tentang kehidupan, tentang arti hadir dirimu, tentang arti hadirnya orang-orang di sekitarmu yang bersentuhan dengan kamu. Itu yang aku lihat ya. Nah, di sini ada pesan, sepertinya ada sesuatu terjadi dan itu ngebangkitkan spiritualitasmu. Makanya ada surrender to the divine. Nah, sepertinya sih berat kalau aku lihat ya, karena seperti digambarkan, awaken your authentic self and be true to you. Ini sepertinya semesta ngebukain siapa kamu sebenarnya, ngebuka, nge-reveal ini kamu yang otentik, yang artinya ini kamu sepertinya juga lebih terkoneksi dengan inner voice kamu, dengan intuisi kamu. Sepertinya itu perubahan yang nggak kamu sangka-sangka. Seperti aku waktu pertama kali masuk ke ranah spiritual, itu aku nggak nyangka loh, nggak tahu gimana juga tiba-tiba aku tertarik ke tarot. Entah gimana caranya, aku juga kayak kalau mengenang-enang lagi ya, sebenarnya buat healing waktu itu. Nyari tentang healing, nyari tentang cara mengatasi depresi itu gimana sih, karena aku tahu ini kayaknya depresi gitu, tapi ternyata ada tarot dan cocok banget. Nah, sepertinya semesta itu akan menggiring kamu ya, ngebukain sebenarnya siapa dirimu sebenarnya, ngebukain juga arti makna hidup ya. Banyak pertanyaan tentang kehidupan yang artinya di sini kamu akan mendapatkan jawabannya. Nah, itu perubahan besar. Seperti ini perubahan besar yang nggak kamu sangka-sangka. Itu yang aku lihat. Sebenarnya bagi semesta, seperti digambarkan isi dasit ya, di sini pesannya ada agar kamu surrender to the divine, pasrah kepada Tuhan, menyerahkan ini biar Tuhan tuh kayak nuntun kamu, membimbing kamu kemana seharusnya kamu berada. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Sepertinya kamu ya ada suatu kondisi keluruhan yang aku lihat di sini. Atau bisa saja kamu kalau nggak ada keluruhan, kamu tuh kayak selalu menanyakan makna, arti hadir kamu, arti kehidupan. Nah, kalau kamu sepertinya mencoba mengontrol sesuatu hal dan kencang banget kontrolnya, ketika kamu melepaskan dan lebih surrender kepada semesta, pintu-pintu akan terbuka, pintu-pintu jawaban itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Untuk beberapa kasus aku rasa
kamu juga merubah pola makan kamu, misalnya menjadi vegetarian, atau ini adalah pesan agar kamu lebih memperhatikan asupan makanan yang sehat, lebih memperhatikan kondisimu. Bisa saja untuk beberapa kasus kalian ini ada suatu beban pikiran yang berat ya, secara psikis berat, mungkin yang dikarenakan ada keluruhan, dan aku lihat kamu belum bisa melihat ini sebenarnya apa yang terjadi di hidupmu. Nah, sepertinya yang terjadi ini ada suatu perubahan besar di spiritualitasmu ya. Coba aku buka di tarotnya ya. Oke, kita beberes dulu ya. Oke ya, ini aku udah beresin biar mempersingkat waktu ya. Oke. Jadi perubahan besarnya seperti aku bilang tadi lebih ke suatu kedewasaan, suatu kedalaman spiritual. Seperti digambarkan tadi grounding ya, kamu kan pilih energi oracle tentang grounding, dimana sepertinya kamu lagi ditanam nih sama semesta, atau ibarat kamu tuh mobil lagi di bengkel, lagi diganti mesin kamu. Spiritualitas kamu ditambah, dikuatkan. Apa yang terjadi ketika mobil itu di bengkel? Berhenti dong, karena kamu diganti mesinnya. Artinya pasti kamu merasa ada kegalauan, ada sesuatu yang aneh terjadi, dan kamu nggak tahu jawabannya ini sebenarnya ada apa dengan hidupmu ya. Ternyata aku sih lihat kamu lagi dalam, lagi dibangkitkan spiritualitasnya. Mungkin bagi yang sudah terbangkit dan udah lebih familiar dengan hal-hal yang berbau spiritual, sepertinya ada suatu penguatan spiritual ya. Ada suatu anxiety di sini seperti digambarkan 8 pedang terbalik. Ada sesuatu sepertinya juga ada 6 piala terbalik. Artinya mungkin untuk beberapa kasus kamu ada hal-hal yang ada kehilangan, bisa kehilangan cinta atau materi. Gitu. Perubahan besarnya yang aku lihat di sini memang ke arah spiritual seperti digambarkan Queen of Wands. Kamu tuh kayak lebih dewasa, punya karisma. Orang melihat kamu sekarang beda karena auramu berbeda. Karena biasanya spiritual awakening ini juga dibarengi dengan ada suatu pembersihan cakra ya, bisa cakra. Biasanya cakra hati ya maksud aku. Kamu lebih sensitif, lebih banyak mencintai dan tahu arti mencintai dan dicintai. Arti kamu juga harus menjaga kamu. Arti mencintai diri sendiri sebelum memberikan cinta kepada orang-orang sekitarmu. Kepada anak pun seperti sama ya. Kalau kamu mencintai anakmu dengan sepenuh hati, kamu juga harus mencintai dirimu. Karena apabila kamu punya cinta itu, kamu gampang memberikannya. Ketika kamu terdehidrasi di energi cinta, kamunya yang akan banyak kesulitan di sini kalau aku lihat ya. Oke. Hal lainnya sepertinya ya, kalau aku lihat ada satu pintu kebuka untukmu, yaitu di keberkahan rezekimu. Sepertinya akan ada perubahan karir kalau aku lihat ya, atau ada satu peluang baru di mana ada satu sampingan dimungkinkan untuk keberkahan rezekimu. Itu juga suatu perubahan yang enggak kamu sangka-sangka. Gitu yang aku lihat ya. Oke, kamu ini kenceng di energi Aries atau Sagittarius. Ada di Gemini, Libra, Aquarius. Karena ini pembacaan umum, aku sih melihat juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada juga di Virgo, Taurus, Capricorn aku lihat. Seperti digambarkan you are pure magic, kamu gak nyangka bahwa kamu menjadi dirimu sekarang. Mungkin untuk beberapa kasus kamu punya bakat spiritual yang diinisiasi semesta, itu perubahan yang gak kamu sangka-sangka. Jadi empath, bisa merasakan emosi orang, merasakan kesusahan orang, dan kamu jadi lebih banyak didatengin orang-orang yang misalnya kamu lagi berdiri di jalan nih ya, terus tak tahu ada orang nanya petunjuk gitu, petunjuk arah, dan banyak orang di situ. Tapi dia milih kamu karena energi kamu tuh empatiknya udah besar gitu ya. Ada juga tadi aku lihat di sini tentang suatu semesta tuh kayak menunjukkan ini kamu, dan kamu sepertinya menerima. Jadi yang udah berlalu, ada keluruhan atau apapun itu kamu udah menerima karena ini terjadi untukmu bukan terhadapmu, dan kamu merasakan satu hikmah besar dari suatu, taruh ada satu tragedi di sini yang terjadi di kehidupanmu, dan kamu berkembang menjadi kamu sekarang. Seperti itu ya, itu perubahan yang enggak kamu sangka-sangka. Terima kasih banyak Pak Satu sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih perception ya. Suatu persepsi, suatu cara pandang baru yang kamu raih. Ini adalah tentang the unexpected changes, suatu perubahan yang nggak sangka-sangka akan kamu dapatkan ya.
Oke. Kalau ini aku buka oracle dulu ya, Lovelies, nanti tarotnya kita buka belakangan. Ini juga aku udah tebarkan biar mempersingkat waktu ya. Oke, sepertinya kamu ini mengharapkan sesuatu yang sepertinya selesai gitu loh ya. Ada suatu masalah yang sepertinya nggak selesai-selesai, namun sebenarnya ini ketika kamu merasa udah lelah, udah capek nih dalam penyelesaian masalah ini, ternyata kamu tuh bisa. You can do it ya, seperti digambarkan, you got the power. Kamu punya kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu permasalahan itu. Katanya untuk mempergunakan atau ya, use your abilities to resolve the situation. You can do it tuh. Kamu bisa kok, kamu bisa menggunakan dirimu sendiri, kapabilitas kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ketika itulah kamu punya persepsi baru. Itu yang aku lihat. Di sini pun ada yin and yang aku sih rasa ya, ini adalah suatu keadaan yang akan kamu raih di mana nantinya kamu kayak kembali harmonis, kembali selaras kalau aku lihat ya. Ada juga tentang express your individuality untuk membiarkan dirimu yang sebenarnya itu keluar ya. Karena kamu sebenarnya awesome, kamu hebat. Namun kamu merasa kamu biasa aja. Aku rasa ya, ini adalah lanjutan dari PAL 1. Mungkin kamu sebelum ini kamu ada di PAL 1. Ini tahapan berikutnya sepertinya ya. Kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi di sini sebenarnya kamu tuh udah terlahir menjadi kamu yang baru. Nah, makanya di sini ada pesan untuk keluar dari zona nyamanmu dan mencoba sesuatu yang baru. Atau yang lama itu sebenarnya udah nggak bisa kamu didalami lagi tuh nggak bisa. Yang lama itu memang harus kamu tutup. Nah, coba kamu keluar ke fase baru, ke suatu hal baru di mana sepertinya you can do it, kamu bisa melakukannya. Dengan menjadi dirimu yang seutuhnya. Percaya aja kepada yang nggak maksudnya tuh believe in the impossible, bahwa apapun itu bisa. Tergantung mindset kamu. Itu yang aku lihat di sini. Nah, untuk lebih mempermudah itu ya, karena sepertinya gratitude atau rasa bersyukur ini seperti yang banyak diajarkan oleh law of attraction, atau sebenarnya kalau di Al-Quran pun ada loh. Ketika kamu bersyukur, nikmatmu akan ditambah. Dan itu yang terjadi di law of attraction juga. Gratitude rampage, list of 10 things you're thankful for. Ini dulu aku pernah suka loh ngerjain. Sekarang sih paling aku nggak aku list ya, nggak aku tulis maksud aku. Tapi aku setiap meditasi setelah sholat isya itu aku bersyukur dengan apa yang sudah terjadi hari itu. Ya, emang sih nggak aku hitung ya. Pokoknya bersyukur sehat, bersyukur hari ini makanannya enak, bersyukur hari ini hujan, bersyukur hari ini walaupun agak pilek misalnya, tapi kok aku bisa tidurnya enak, bisa lebih ringan badannya, kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi apa sih di unexpected changes-nya ini? Yang aku lihat sesuatu yang sepertinya ditanamkan di kamu, suatu persepsi baru, suatu cara pandang baru. Itu yang aku lihat ya. Coba kita lihat di tarotnya ya. Ini kita beberes dulu ya. PAL 2, ini aku udah buka tarotnya ya. Coba kita lihat zodiakmu kencangnya sih di Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini kencang. Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi aku lihat juga ada yang di Aries, Leo, Sagittarius. Dimungkinkan ada juga yang di Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke. Jadi perubahan besarnya apa? Karena yang tadi aku lihat dari oracle-nya sepertinya satu pandangan, suatu sisi atau suatu kacamata baru dalam kamu memandang suatu kehidupan. Seperti juga digambarkan Ace of Swords ini ada understanding. Kamu memahami apa? Memahami kehidupan sekarang. Bahwa kamu terlahir untuk sesuatu yang besar. Bahwa ada suatu kacamata tuh dimana kamu merasa, oh hidup ini ternyata untuk berbagi. Oh hidup ini ternyata aku dilahirkan untuk suatu misi, di mana misi itu misalnya uplifting humanity, misalnya kayak gitu ya. Dan kamu sepertinya di sini sekarang ini mulai dalam satu tahap bersyukur dengan apapun yang pernah terjadi di kehidupanmu. Nah, untuk beberapa kasus emang perubahan itu sedang terjadi di kamu, sehingga kamu seperti ada ketidaknyamanan, ada suatu kebingungan seperti digambarkan. Nah ini 4 piala terbalik ya, distraction. Karena apa? Sepertinya fase lama kamu ini akan berakhir.
akan menuju ke suatu fase baru seperti digambarkan The Fool. Ada perubahan. Perubahannya apa? Aku rasa ya lebih spesifik lagi untuk yang singles terutama ya. Bagi yang sedang mencari cinta akan kedatangan cinta sejatimu seperti digambarkan The Lovers. Ada 4 tongkat. Ada energi di mana si dia akan datang, ada suatu union, ada suatu pertemuan ya. Kenapa pertemuan ini terjadi sekarang, cinta sejatimu? Karena kamu sudah melewati suatu tahapan, di mana tahapanmu yang sekarang itu adalah ketemu dengan si dia, cinta sejatimu. Ya, ada juga yang aku rasa ya di Ace of Swords sama The Lovers ini lebih ke keharmonisan kamu. Apabila kamu berpasangan, kamu tuh kayak harmoni dengan apapun yang sudah terjadi, menerima apa yang sudah terjadi, malah lebih damai, lebih selaras aja seperti hidup ini, dan kamu menselebrasikan hidupmu yang aku lihat ya. Nah, sepertinya sih itu pile 2 ya, ada satu keharmonisan di hidupmu dan kamu bisa aku lihat sih di 4 tongkat ini ya, selain kamu ada potensi untuk ketemu atau menuju satu union ya, ke level komitmen yang lebih tinggi dengan kekasihmu, dengan cinta sejatimu. Juga ini adalah energi di mana kamu merayakan keberhasilan hidupmu, melewati masa-masa sulit kamu, mendapatkan kacamata baru dari semesta. Itu sih yang aku lihat ya, terutama kalau kamu rajin melakukan gratitude, melakukan apa sih, kayak rasa bersyukur, menghaturkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada semesta atas berkat, rahmat, rezeki, kesehatan, dan apapun ya, seperti akan ditambah. Aku lihat seperti itu, dan sebentar lagi fase baru kehidupanmu ini akan terbuka. Oke, makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku. Bagi yang belum ya, rajin nonton TikTok aku juga ya. Bye.